Jika kamu berdiri di tepian Laut Hitam hari ini, memandang cakrawala dari pesisir Turki, Bulgaria, atau Crimea, kamu sedang menatap salah satu perairan paling misterius di bumi. Permukaannya tenang, gelap, dan luas. Ombaknya memukul pantai dengan ritme yang stabil, seolah-olah laut ini sudah ada di sana sejak awal waktu, tak berubah dan abadi. Namun, geologi menceritakan kisah yang berbeda. Sebuah kisah yang jauh lebih turbulen dan menakutkan. Di bawah permukaan air yang tenang itu, tersembunyi sebuah landscape hantu. Dasar laut yang bukan dasar laut, melainkan bekas daratan. Ada garis pantai purba yang kini tenggelam ratusan meter di kedalaman. Ada sisa-sisa ekosistem yang musnah dalam sekejap. Dan mungkin ada jejak-jejak kehidupan manusia yang terhapus paksa. Sains modern membawa kita pada sebuah hipotesis yang mengejutkan, bahwa Laut Hitam tidak terbentuk selama jutaan tahun melalui pergeseran lempeng yang lambat. Sebaliknya, ia mungkin lahir dari sebuah bencana katastrofik, sebuah peristiwa di mana laut tidak sekedar naik, melainkan menyerang. Ini adalah kisah tentang hari ketika dinding alami runtuh, hari ketika air asin mengubah sejarah manusia selamanya. Ini adalah kisah tentang banjir Laut Hitam. Dunia sebelum air bah. Untuk memahami besarnya bencana ini, kita harus memutar waktu mundur. Kita kembali ke sekitar 7.600 tahun yang lalu, atau sekitar tahun 5.600 sebelum Masehi. Dunia pada masa itu sedang dalam fase transisi geologis yang besar. Bumi baru saja keluar dari cengkraman zaman es terakhir. Jika kamu bisa melihat peta wilayah Eropa Timur dan Asia Barat pada masa itu, kamu akan melihat sesuatu yang asing. Wilayah yang sekarang kita sebut Laut Hitam tidak ada di peta. Sebagai gantinya, di sana terbentuk sebuah danau air tawar raksasa. Ini bukan sekedar kolam besar. Ini adalah Danau Yusin, sebuah badan air tawar yang terkurung daratan, terisolasi sepenuhnya dari samudera global. Permukaan air danau ini jauh lebih rendah, ratusan kaki di bawah permukaan laut modern. Karena tidak terhubung dengan laut asin, air di dalamnya murni, diisi oleh aliran sungai-sungai raksasa dari Eropa seperti Danube, Dnieper, dan Don. Kondisi geografis ini menciptakan sebuah cekungan raksasa yang terlindungi. Bayangkan sebuah mangkuk besar di permukaan bumi. Di dasar mangkuk itu ada danau air tawar, dan di dinding-dinding mangkuk yang landai itu terbentang daratan luas yang hijau, subur, dan hangat. Iklim di sekitar danau itu sangat stabil, sementara bagian utara Eropa masih berjuang melepaskan diri dari sisa-sisa kebekuan gletser. Cekungan Yusain adalah surga, udaranya lembab namun hangat. Tanahnya kaya akan sedimen sungai yang menyuburkan tanaman. Bagi kehidupan liar dan manusia awal, ini adalah oasis di tengah dunia yang sedang berubah. Kehidupan di pesisir yang hilang. Di tepian danau raksasa inilah, sebuah babak penting dalam sejarah peradaban manusia sedang berlangsung. Kita berada di zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ini adalah periode revolusi terbesar dalam sejarah manusia sebelum revolusi industri. Manusia di sekitar danau Yusain tidak lagi sekedar pemburu pengumpul yang berpindah-pindah mengikuti migrasi hewan buruan. Mereka telah menemukan rahasia tanah. Mereka mulai menetap. Pesisir danau yang landai menawarkan kondisi yang sempurna. Sungai-sungai menyediakan air minum tanpa batas. Hutan di sekitarnya menyediakan kayu untuk membangun rumah-rumah sederhana dari lumpur dan batang pohon. Danau itu sendiri adalah sumber protein raksasa. Ikan air tawar melimpah ruah di perairan dangkal yang kaya akan oksigen. Bayangkan kehidupan mereka sehari-hari. Kamu bisa melihat asap mengepul dari tungku-tungku pembakaran tembikar sederhana. Kamu bisa melihat ladang-ladang gandum dan jelai yang mulai dibudidayakan secara teratur. Hewan-hewan seperti kambing dan domba mulai didomestikasi, dikurung dalam kandang-kandang kayu, bukan lagi diburu di alam liar,
Masyarakat ini hidup dalam ritme yang tenang. Mereka mengenal air sebagai sahabat. Air adalah sumber kehidupan. Jalur transportasi menggunakan rakit sederhana dan pembatas yang melindungi mereka. Tidak ada dalam memori kolektif mereka atau dalam cerita nenek moyang mereka yang memperingatkan tentang bahaya dari air. Mereka tidak tahu bahwa mereka hidup di dasar sebuah cekungan yang letaknya jauh di bawah permukaan laut dunia. Mereka tidak tahu bahwa keamanan mereka bergantung pada sebuah tanggul alami yang tipis, ratusan kilometer di sebelah barat daya, yang memisahkan danau tenang mereka dari raksasa yang sedang bangun, yakni Laut Mediterania. Tekanan dari selatan. Sementara kehidupan berjalan damai di sekitar danau, ribuan kilometer dari sana, mesin iklim global sedang bekerja dengan kejam. Zaman es telah berakhir. Lapisan es raksasa yang menutupi Amerika Utara dan Skandinavia mencair dengan kecepatan yang luar biasa. Air yang selama ribuan tahun terperangkap dalam bentuk es padat kini mencair dan mengalir kembali ke samudra. Dampaknya bersifat global dan tak terelakkan. Permukaan laut dunia naik. Di selatan, Laut Mediterania terus membengkak. Permukaannya merayap naik sentimeter demi sentimeter, tahun demi tahun. Laut Aegea mendesak ke utara, mencari ruang baru untuk volume air yang terus bertambah. Antara Laut Mediterania yang asin dan tinggi dengan Danau Yusin yang tawar dan rendah, hanya ada satu penghalang. Sebuah jembatan darat alami di wilayah yang kini kita kenal sebagai Selat Bosporus di Turki modern. Saat ini, Bosporus bukanlah selat. Ia adalah sebuah lembah kering atau mungkin sungai kecil. Ia adalah bendungan alami yang terbuat dari batuan dan endapan tanah. Selama ribuan tahun, bendungan ini kuat menahan perbedaan ketinggian air. Namun, alam memiliki batas toleransi. Tekanan hidrostatis dari Laut Mediterania terus meningkat. Air laut mulai menjilat-jilat bagian atas ambang batas tersebut. Ini adalah bom waktu geologis. Di satu sisi, ada samudra yang penuh kuasa. Di sisi lain, ada cekungan kosong yang siap diisi. Fisika mengajarkan kita bahwa alam membenci ketidakseimbangan, dan keseimbangan itu akan segera dipulihkan dengan cara yang paling keras. Hari penjebolan. Kapan tepatnya momen itu terjadi? Kita tidak bisa memastikan tanggalnya. Namun, hipotesis ilmiah yang dipopulerkan oleh ahli geologi kelautan William Ryan dan Walter Pitman memperkirakan kejadian ini berlangsung sekitar 5.600 sebelum Masehi. Mungkin dimulai dengan badai besar, atau mungkin gempa bumi kecil yang meretakan struktur tanah di Bosporus. Atau mungkin air laut hanya meluap begitu saja, mengikis tanah bagian atas, menciptakan alur kecil yang mengalir ke arah danau. Awalnya mungkin hanya aliran kecil, namun air yang mengalir memiliki sifat yang merusak. Ia mengikis jalurnya sendiri, memperlebar celah, memperdalam dasar sungai, dan mempercepat alirannya. Dalam hitungan hari atau minggu, aliran kecil itu berubah menjadi monster. Ambang Bosporus jebol. Struktur tanah dan batuan yang memisahkan dua dunia itu runtuh total. Air dari Laut Mediterania tidak sekedar mengalir masuk, ia menyembur dengan kekuatan yang sulit dibayangkan oleh pikiran modern. Perbedaan ketinggian antara Mediterania dan Danau Yusin diperkirakan mencapai 100 hingga 150 meter. Gravitasi mengambil alih. Air laut jatuh ke dalam cekungan danau dengan debit yang diperkirakan 200 kali lebih besar dari air terjun Niagara. Ini bukan banjir sungai yang perlahan naik. Ini adalah invasi samudra. Volume air yang masuk setiap harinya diperkirakan mencapai 50 km kubik. Ini cukup untuk menutupi seluruh kota Manhattan dengan air selama 1 km setiap hari. Perairan tanpa harapan.
Bagi komunitas manusia yang tinggal di tepian danau, bencana ini tidak diawali dengan peringatan. Tidak ada sirine, tidak ada berita cuaca. Mungkin mereka mendengar suara gemuruh rendah dari kejauhan, getaran yang merambat melalui tanah, seperti guntur yang tak kunjung berhenti. Namun, ketika air mulai datang, ia datang dengan kecepatan yang membingungkan logika mereka. Model komputer menunjukkan bahwa permukaan danau Yusin bisa saja naik 15 cm hingga 30 cm setiap harinya. Angka ini mungkin terdengar kecil jika kamu hanya membayangkan kolam renang. Namun pada landscape yang sangat datar dan landai seperti pesisir utara Laut Hitam, kenaikan vertikal 30 cm bisa berarti garis pantai maju sejauh 1 km ke daratan. Bayangkan kamu adalah petani di masa itu. Di pagi hari, ladangmu aman. Di sore hari, air sudah menggenangi pergelangan kaki di ambang pintu rumahmu. Di malam hari, rumahmu sudah hilang. Air itu mengejar. Ia menelan daratan dengan kecepatan yang memaksa manusia untuk berlari. Mereka harus meninggalkan segalanya. Alat-alat tembikar yang berat, persediaan gandum untuk musim dingin, rumah-rumah yang mereka bangun dengan susah payah, semua ditinggalkan. Ini adalah teror psikologis yang nyata. Bagi manusia Neolitikum, dunia mereka bersifat lokal. Hutan di belakang rumah dan danau di depan rumah adalah seluruh dunia. Ketika danau itu mulai memakan daratan tanpa henti, bagi mereka, itu tampak seperti kiamat. Dunia sedang berakhir. Tidak ada tempat yang aman di daratan rendah. Mereka harus terus mundur, hari demi hari, minggu demi minggu, selama berbulan-bulan, hingga akhirnya mencapai keseimbangan baru. Gemuruh dari barat. Salah satu aspek yang paling mengerikan dari peristiwa ini mungkin bukanlah apa yang mereka lihat, melainkan apa yang mereka dengar. Celah Bosporus yang jebol bertindak seperti corong raksasa. Air yang jatuh dari ketinggian ratusan meter ke dalam cekungan menciptakan turbulensi udara dan air yang masif. Ilmuwan memperkirakan suara gemuruh dari air terjun Selat Bosporus ini bisa terdengar dari jarak ratusan kilometer. Bayangkan hidup dengan suara itu, gemuruh konstan, siang dan malam, tanpa jeda, dan selama berbulan-bulan. Suara itu menjadi latar belakang dari pelarian mereka. Itu adalah suara alam yang sedang marah. Di lokasi jatuhnya air, kabut uap air mungkin membumbung tinggi ke atmosfer, menciptakan awan buatan dan badai lokal yang persisten. Angin kencang tersedot ke dalam celah akibat perbedaan tekanan, menambah kekacauan cuaca di wilayah tersebut. Bagi manusia purba yang mencoba merasionalisasi kejadian ini, tidak ada penjelasan fisik yang masuk akal. Ini pasti perbuatan kekuatan yang lebih besar. Ini adalah hukuman, atau mungkin pertarungan para dewa. Kematian dan kelahiran Laut Baru. Di bawah permukaan air yang bergolak, sebuah pembunuhan massal sedang terjadi. Danau Yusin adalah ekosistem air tawar. Penghuninya, ikan, moluska, tumbuhan air. Mereka telah berevolusi selama ribuan tahun untuk hidup di lingkungan tanpa garap. Ketika air Mediterania yang asin menyerbu masuk, dampaknya bersifat instan dan mematikan. Salinitas air meningkat tajam. Organisme air tawar mengalami kejutan osmotik. Sel-sel mereka tidak mampu menahan kadar garam yang tinggi. Jutaan ton biomasa mati dalam waktu singkat. Ikan-ikan mengapung, tumbuhan membusuk. Danau itu berubah menjadi kuburan massal sebelum akhirnya kehidupan laut asin mulai mengambil alih. Namun, transformasi ini menciptakan salah satu fenomena oseanografi paling unik di dunia yang masih bertahan hingga hari ini. Karena air asin dari Mediterania lebih padat dan berat daripada air tawar, air asin yang baru masuk ini langsung tenggelam ke dasar cekungan, sementara sisa air tawar dan air sungai yang terus mengalir mengapung di atasnya. Akibatnya, Laut Hitam menjadi laut yang stratifikasi atau berlapis secara permanen. Lapisan atas sedalam 150 meter adalah air payau yang kaya oksigen, tempat ikan dan lumba-lumba hidup hari ini.
Namun, di bawah itu, hingga ke dasar terdalam, adalah zona mati. Lapisan bawah ini bersifat anoksik, sama sekali tidak mendukung oksigen. Bakteri pembusuk yang membutuhkan oksigen tidak bisa hidup di sana. Ini berarti, apapun yang tenggelam ke dasar laut hitam, kayu, tali, kain, bahkan jasad manusia, tidak akan membusuk seperti di laut biasa. Dan secara ironis, bencana yang memusnahkan kehidupan danau purba ini justru menciptakan museum pengawet alami yang terbaik di dunia. Kapal-kapal karam dari zaman Yunani, Romawi, dan Bizantium ditemukan ribuan tahun kemudian di dasar laut hitam dalam kondisi utuh, dengan tiang kayu yang masih berdiri tegak seolah baru tenggelam kemarin. Diaspora besar. Kita kembali ke manusia yang melarikan diri dari air bah. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka tidak punah. Mereka beradaptasi dengan cara yang paling fundamental, yakni migrasi. Kehilangan tanah pertanian subur di sekitar Yusin memaksa populasi besar ini untuk menyebar ke segala arah. Studi arkeologi menunjukkan adanya gelombang migrasi mendadak yang keluar dari wilayah Laut Hitam sekitar waktu kejadian ini. Kelompok-kelompok petani ini bergerak ke hulu sungai Danube, masuk ke jantung Eropa Tengah. Mereka membawa serta teknologi pertanian mereka, benih gandum, dan hewan ternak. Mereka bergerak ke selatan menuju Anatolia dan ke tenggara menuju Mesopotamia. Ada teori kuat yang menyatakan bahwa bencana ini bertindak sebagai katalisator. Ia mempercepat penyebaran revolusi Neolitikum ke berbagai Eropa. Orang-orang yang terusir oleh banjir membawa pengetahuan bercocok tanam ke wilayah yang sebelumnya hanya dihuni oleh pemburu pengumpul. Tanpa disadari, bencana lokal ini mungkin telah membentuk demografi dan budaya benua Eropa dan Timur Tengah. Bahasa mereka, genetik mereka, dan teknologi mereka menyebar karena dipaksa oleh air. Jejak dalam ingatan. Manusia pada masa itu belum mengenal tulisan. Mereka tidak meninggalkan prasasti batu yang menceritakan pada tahun sekian laut naik. Namun, manusia memiliki mekanisme penyimpanan data yang tak kalah kuat, yakni cerita lisan. Trauma kolektif sebesar ini, kehilangan tanah leluhur, dikejar oleh air yang tak henti, suara gemuruh dunia yang runtuh, akan diceritakan dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu di sekeliling api unggun selama bergenerasi-generasi. Kisah itu pasti berubah seiring waktu, detailnya kabur, dramanya bertambah, elemen supranatural masuk untuk menjelaskan apa yang tak terjelaskan. Namun, inti ceritanya tetap sama. Dahulu kala, air naik dan menenggelamkan dunia kami, dan hanya sedikit yang selamat dengan lari ke tempat tinggi atau naik perahu. Ingatan manusia bisa bertahan jauh lebih lama daripada bangunan lumpur mereka. Selama ratusan, bahkan ribuan tahun, kisah ini berjalan melintasi waktu, terbawa oleh para pengungsi ke tanah baru mereka di Mesopotamia dan Mediterania. Asal-usul mitos air bah. Disinilah sains bertemu dengan humaniora. Di wilayah Mesopotamia atau Irak modern, yang menjadi salah satu tujuan pengungsian, muncullah kisah tertulis pertama tentang air bah. Epos Gilgamesh dari Sumeria menceritakan tentang Utnapishtim yang selamat dari banjir besar. Kemudian dalam tradisi Abrahamik, kita mengenal kisah Nabi Nuh dan bahteranya. Apakah banjir Laut Hitam adalah satu-satunya inspirasi untuk kisah-kisah ini? Sains tidak bisa mengklaim hal itu secara absolut. Banjir sungai Tigris dan Efrat juga sering terjadi. Namun skala deskripsi dalam mitos-mitos kuno tentang seluruh dunia tenggelam dan air yang datang dari sumber-sumber samudra sangat cocok dengan karakteristik katastropik dari pengisian Laut Hitam. Bagi mereka yang mengalami peristiwa Laut Hitam, banjir itu memang terasa global. Sejauh mata memandang,
hanya ada air. Definisi dunia bagi manusia purba adalah sejauh kaki bisa melangkah dan dunia itu memang tenggelam. Hipotesis banjir Laut Hitam memberikan konteks geologis yang masuk akal bagi salah satu mitos paling universal dalam sejarah manusia. Ia menunjukkan bahwa di balik setiap legenda, seringkali terdapat inti kebenaran yang menakutkan. Perdebatan ilmiah. Tentu saja, sains bukanlah dogma. Hipotesis banjir Laut Hitam yang diajukan Ryan dan Pittman pada tahun 1990-an tidak diterima begitu saja tanpa tantangan. Selama 3 dekade terakhir, kapal-kapal riset telah menyisir Laut Hitam, mengambil sampel sedimen dari dasar laut, dan memindai topografi dasar laut dengan sonar canggih. Lalu, apa yang mereka temukan? Mereka menemukan lapisan cangkang moluska air tawar yang tiba-tiba tertutup oleh lapisan sedimen laut asin. Penanggalan karbon pada cangkang-cangkang ini mengkonfirmasi transisi yang terjadi sekitar 7.600 tahun yang lalu. Mereka juga menemukan fitur-fitur geologis yang tampak seperti garis pantai purba, bukit pasir, dan bahkan struktur yang menyerupai sisa-sisa pemukiman manusia jauh di kedalaman laut. Namun, perdebatan masih berlanjut mengenai kecepatan dan skala banjir tersebut. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kenaikan air terjadi lebih bertahap, bukan dalam ledakan katastrofik satu kali. Mereka berargumen bahwa air mungkin meluap perlahan, memberikan waktu bagi manusia untuk beradaptasi. Tapi narasi tentang banjir besar yang tiba-tiba tetap menjadi penjelasan yang paling kuat untuk menjawab mengapa transisi lingkungan terjadi begitu drastis dalam catatan fosil, dan mengapa ada diskontinuitas budaya di wilayah sekitarnya. Sains bekerja dengan terus mempertanyakan, namun satu hal yang pasti, Laut Hitam yang kita kenal sekarang adalah pendatang baru. Ia adalah bekas luka basah dari sebuah peristiwa besar. Relativitas kiamat. Ketika kita berbicara tentang bencana global, kita sering membayangkan asteroid yang menghantam bumi atau perang nuklir. Tapi banjir Laut Hitam mengajarkan kita tentang relativitas sebuah kiamat. Banjir ini tidak menenggelamkan seluruh planet bumi. Benua Amerika aman, Asia Timur aman, Afrika aman. Secara planetari, ini hanyalah genangan lokal yang meluap. Namun bagi puluhan ribu orang yang hidup di lembah Yusin, perdebatan antara lokal dan global tidak ada artinya. Ketika rumahmu, tanah leluhurmu, dan segala sesuatu yang kamu kenal hilang di bawah gelombang hitam, itu adalah akhir dunia. Kehancuran peradaban tidak memerlukan peristiwa yang mematikan seluruh spesies. Ia hanya membutuhkan perubahan lingkungan yang melampaui kemampuan adaptasi teknologi masyarakat saat itu. Kerapuhan peradaban. Kisah Laut Hitam adalah cermin bagi kita. Masyarakat Neolitikum di sana bukanlah orang-orang primitif tanpa akal. Mereka adalah inovator. Mereka membangun, mereka bertani, mereka memiliki struktur sosial. Namun, semua pencapaian itu rapuh di hadapan kekuatan geologi. Hanya dengan kenaikan air beberapa meter, jaring-jaring kehidupan mereka putus, tanpa kemampuan untuk memindahkan infrastruktur dengan cepat. Tanpa peringatan dini, peradaban yang mapan bisa berubah menjadi kelompok pengungsi yang putus asa dalam hitungan minggu. Di zaman modern ini, kita sering merasa kebal terhadap alam karena kita memiliki beton dan baja. Tapi infrastruktur kita, kota-kota pesisir kita, sama rentannya terhadap perubahan muka air laut seperti gubuk-gubuk lumpur di tepian Yusin. Bedanya hanyalah skala waktu. Kebenaran di balik legenda.
Seringkali ada anggapan bahwa sains bertugas untuk menyangkal mitos, bahwa jika kita bisa menjelaskan mekanisme fisik dari sebuah banjir, maka makna spiritual atau budaya dari cerita banjir itu menjadi hilang. Namun, kasus Laut Hitam membuktikan sebaliknya. Sains justru memperkaya pemahaman kita tentang mitos. Ketika ahli geologi menemukan bukti banjir besar, mereka memberikan validasi pada suara-suara nenek moyang yang telah lama mati. Mereka menegaskan bahwa ketakutan purba itu nyata, bahwa nenek moyang kita tidak berbohong, mereka adalah penyintas. Mitos air bah menjadi bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah kapsul waktu, sebuah pesan peringatan yang dikirim dari masa lalu. Air bisa naik, dunia bisa berubah, dan bersiaplah. Hari ini, Selat Bosporus adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Kapal tanker raksasa dan kapal pesiar mewah melintasi air yang tenang, tepat di atas lokasi di mana dinding purba itu pernah runtuh. Di bawah lunas kapal mereka, arus air yang kompleks masih terjadi. Air permukaan yang tawar mengalir dari Laut Hitam ke Mediterania. Sementara di kedalaman, arus air asin yang berat menyelinap masuk dari Mediterania ke Laut Hitam, sebuah gema abadi dari peristiwa 7.600 tahun yang lalu. Laut Hitam mengajarkan kita kerendahan hati. Apa yang tampak solid, tanah yang kita pijak, garis pantai yang kita gambar di peta, sebenarnya hanyalah kondisi sementara. Geologi bukan hanya tentang batu yang diam, ia adalah tentang proses yang dinamis, terkadang lambat, terkadang meledak dalam satu kejutan yang mematikan. Banjir Laut Hitam adalah pengingat bahwa kita hidup di atas planet yang aktif. Bagi manusia Yusin, laut adalah tetangga yang tenang, sampai hari di mana ia memutuskan untuk bertamu. Dan seperti yang diajarkan oleh sejarah bumi berulang kali, air selalu menemukan jalannya. Kita, manusia, hanyalah penghuni sementara di tepiannya, berharap bahwa laut akan tetap tenang, setidaknya untuk satu hari lagi.